Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kamu bertemu seseorang di saat tertentu? Atau mengapa kamu mengalami kegagalan padahal sudah berusaha mati-matian? Kadang kita menyebut semua itu sebagai kebetulan atau sekadar takdir yang lewat. Tapi bagi seorang muslim, tak ada yang terjadi begitu saja. Tak ada peristiwa yang hadir tanpa izin dan kehendak Allah. Semuanya, semuanya telah ditulis, ditakar dan ditetapkan dengan hikmah yang luar biasa. Setiap hela nafas, detak jantung, bahkan daun yang gugur di hutan sunyi pun tak luput dari pengaturan Allah. Lalu, apakah mungkin hidup kita yang begitu kompleks, pertemuan yang menggugah, luka yang mendidik, tawa yang menguatkan, semua itu sekadar kebetulan? Tidak. Allah adalah sebaik-baik perencana, dan skenario hidupmu adalah bagian dari ketetapannya yang sempurna. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang baru menyadari keindahan takdir setelah luka itu sembuh. Kita baru berkata, "Oh, ternyata Allah ingin aku belajar." Kita baru tersenyum setelah badai reda dan melihat bahwa ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Padahal, jika kita menanamkan keyakinan dari awal bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia, maka hati kita akan lebih tenang menghadapi apapun. Kita tidak akan banyak bertanya kenapa, tetapi mulai belajar berkata apa hikmahnya. Kita tidak akan sibuk mengeluh atas jalan yang tak sesuai rencana, tapi akan sibuk berserah bahwa rencana Allah selalu lebih baik, meski kadang tak mudah dimengerti. Materi ini akan membimbingmu untuk memahami, menghayati dan meresapi bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua telah Allah atur, dan tugas kita adalah yakin, bersabar, dan tetap melangkah dalam iman. Takdir, ketetapan yang sudah ditulis sebelum kita lahir. Salah satu pilar utama dalam keimanan seorang muslim adalah percaya kepada takdir, baik dan buruknya. Keyakinan ini bukan hanya sekedar dogma, melainkan fondasi dari ketenangan jiwa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena." Lalu dia berfirman, "Tulislah." Maka pena itu menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, sebelum nama kita dipanggil, sebelum langkah pertama kita di bumi, Allah sudah menuliskan seluruh perjalanan hidup kita. Takdir bukan hal yang datang tiba-tiba. Ia bukan buah dari kebetulan atau nasib acak. Takdir adalah bagian dari rencana agung yang telah disusun oleh Zat yang Maha Tahu segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu mengapa kita masih sering gelisah dengan apa yang terjadi dalam hidup? Karena kita lupa bahwa kita hidup dalam skenario yang telah dirancang sebaik mungkin oleh Allah. Kita mudah kecewa ketika harapan tak tercapai, mudah marah ketika kehilangan, dan sering bertanya, "Mengapa aku harus mengalami ini?" Padahal, jika kita menyelami hakikat takdir, kita akan tahu bahwa semua telah Allah siapkan. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Takdir Allah tidak pernah salah sasaran. Jika sebuah kegagalan menghampiri, itu bukan hukuman, tetapi proses. Jika seseorang meninggalkanmu, itu bukan akhir dunia, tetapi awal dari skenario yang lebih bijak. Semua itu sudah tertulis, dan Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa maksud yang dalam. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang bisa lari dari takdirnya? Beliau menjawab, seandainya seseorang lari dari takdir, maka larinya itu pun adalah bagian dari takdir. Artinya, apapun yang kita lakukan tetap akan berada dalam koridor yang telah ditentukan Allah. Namun ini bukan berarti kita harus pasrah tanpa usaha. Justru, usaha kita adalah bagian dari takdir itu sendiri. Keyakinan kepada takdir bukan berarti kita berhenti bergerak. Justru dengan memahami bahwa segala sesuatu telah ditulis, kita bisa lebih tenang melangkah. Kita tak lagi memaksa dunia untuk tunduk pada kehendak kita, melainkan menyesuaikan langkah dengan irama takdir Allah. Kita belajar bersyukur saat diberi, bersabar saat diuji, dan tetap istiqomah di tengah perubahan.
Takdir itu ibarat jalan yang telah Allah sediakan. Tugas kita adalah berjalan di atasnya dengan iman dan tawakal. Dan ketika kita benar-benar percaya bahwa takdir Allah itu indah, kita akan berhenti mengeluh dan mulai hidup dengan penuh keyakinan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini yang sia-sia. Semua sudah tertulis. Semua sudah Allah atur dan Allah tidak pernah salah mengatur. Mengimani qadar Allah berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena ilmu, kehendak, dan kuasanya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada satu tetes hujan yang turun meleset dari takarannya. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini adalah pelipur lara bagi hati yang sedang berduka, juga peneguh bagi jiwa yang sedang goyah. Apapun yang terjadi, apakah itu bahagia atau derita, bertemu atau berpisah, berhasil atau gagal, semuanya telah ditulis dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Tidak ada kesalahan dalam keputusannya, tidak ada kekeliruan dalam takarannya. Mengapa ini penting dipahami? Karena banyak orang yang merasa hidupnya kacau, tidak sesuai rencana, atau bahkan merasa Allah tidak adil. Padahal semua itu datang karena ketidaktahuan kita terhadap hikmah di balik rencana Allah. Kita memandang sesuatu hanya dari satu sisi saat ini, sementara Allah melihat segala hal dari awal hingga akhir. Kita hanya bisa menilai sebatas pandangan mata, tetapi Allah menulis takdir dengan pandangan kasih sayang dan ilmu yang tak terbatas. Contoh paling dekat adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menceritakan bagaimana Khidir melakukan 3 tindakan yang tampak tidak masuk akal: merusak perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok tanpa upah. Nabi Musa protes karena tidak memahami alasan di balik semua itu. Namun pada akhirnya Allah menunjukkan bahwa setiap tindakan Khidir penuh hikmah dan berada dalam kehendak serta izin Allah. Inilah pelajaran penting. Tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk di sisi Allah. Begitu pula dalam hidup kita. Mungkin kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Mungkin rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan, tapi semua itu tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Dan di balik kehendaknya selalu ada kebaikan yang belum kita mengerti. Beriman kepada qadar membuat hati kita tunduk dan pasrah, bukan karena lemah, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Saat rencana kita tak terwujud, yakinlah itu bukan karena Allah menolak kita, tetapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih bijak, lebih mendidik hati. Maka jika hari ini kamu sedang berada di jalan yang tidak kamu rencanakan, jangan terburu-buru mengeluh. Mungkin inilah jalan terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Dan Allah tidak pernah salah memilih. Pertemuan, perpisahan, dan ujian semua ada tujuan ilahi. Hidup adalah rangkaian peristiwa yang tak selalu kita mengerti saat itu juga. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang mengubah arah hidup kita. Kita dipisahkan dari mereka yang dulu kita kira akan selalu bersama. Kita diuji dengan hal-hal yang tak kita harapkan. Semuanya datang dan pergi seolah tanpa aba-aba. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada pertemuan, perpisahan, atau ujian yang terjadi tanpa maksud dari Allah. Berapa banyak orang yang hadir dalam hidupmu hanya sebentar, tapi meninggalkan kesan mendalam. Mungkin mereka datang sebagai guru kehidupan untuk mengajarkanmu arti sabar, ikhlas, atau keberanian. Lalu mereka pergi bukan karena Allah kejam, tapi karena misi mereka dalam hidupmu telah selesai. Itulah takdir. Allah mendatangkan seseorang tepat ketika kamu membutuhkannya, meskipun kamu tidak sadar. Dan Dia pun memisahkanmu dari siapapun yang bisa menghalangi pertumbuhan jiwamu.
Rasulullah sendiri mengalami banyak pertemuan dan perpisahan yang memilukan. Ia bertemu para sahabat yang setia, namun juga menghilangkan orang-orang tercinta. Pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah, bahkan anak-anaknya. Tapi semua itu tak membuat beliau goyah dalam iman, karena beliau tahu semuanya adalah bagian dari skenario Allah. Jika Rasulullah saja diuji dengan beratnya kehilangan, apalagi kita. Setiap ujian yang Allah turunkan itu pun bukan tanpa alasan. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Allah ingin meninggikan derajatmu. Allah ingin kamu kembali kepadanya. Ujian adalah bahasa cinta Allah yang seringkali kita salah pahami. Kita menangis, kita marah, kita bertanya, kenapa aku? Padahal, boleh jadi melalui ujian itulah Allah sedang membersihkan jiwamu dari kesombongan, kelalaian, dan ketergantungan pada dunia. Cobalah lihat ke belakang. Lihatlah masa-masa sulit yang pernah kamu lewati. Bukankah setelah itu kamu tumbuh menjadi lebih dewasa? Bukankah kamu jadi lebih paham tentang arti hidup? Itu karena Allah menulis ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali dirimu dengan lebih kokoh. Dan bila hari ini kamu bertanya kenapa harus berpisah, kenapa harus terluka, kenapa harus gagal, maka ketahuilah, tidak semua pertanyaan butuh jawaban sekarang. Ada yang akan dijelaskan Allah nanti. Ada yang kamu pahami saat waktunya tiba. Tugasmu sekarang adalah percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali karena cintanya. Ingatlah, tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tidak ada perpisahan yang keliru. Tidak ada luka yang tanpa makna. Semua sudah Allah rancang dengan sempurna. Mungkin tidak sekarang kita melihat maknanya, tapi kelak ketika kita menengok ke belakang, kita akan tersenyum dan berkata, ternyata inilah maksud Allah selama ini. Belajar melihat hikmah di balik setiap kejadian. Tidak semua yang kita alami dalam hidup akan langsung terlihat maknanya. Kadang kita harus berjalan jauh, jatuh berkali-kali, dan terluka sedalam-dalamnya sebelum akhirnya kita menyadari, ternyata semua ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk membentuk. Disinilah pentingnya kita belajar melihat hikmah, melatih mata hati untuk membaca pesan Allah di balik setiap kejadian. Hikmah bukan sekedar makna, tapi kedewasaan dalam menerima. Ia tumbuh di dalam hati yang memerenung, bukan sekedar mengeluh. Hanya hati yang bersih dan sabar yang mampu menangkap isyarat lembut dari Allah dalam setiap peristiwa. Sekecil apapun itu, Allah tidak pernah berbicara kepada kita secara langsung, seperti kepada para nabi. Namun, Allah sering berbicara melalui keadaan. Ketika engkau tertunda, mungkin Allah ingin mengajarkan sabar. Ketika engkau ditolak, bisa jadi Allah sedang mengalihkanmu dari sesuatu yang buruk. Ketika engkau kehilangan, boleh jadi Allah sedang membebaskanmu dari sesuatu yang tak lagi baik untukmu. Sayangnya, manusia sering terlalu sibuk menyalahkan keadaan. Kita lebih sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku, daripada bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan merenungi perjalanan hidup, kita akan menemukan bahwa setiap keping luka, setiap jalan buntu, setiap kehilangan, semuanya punya maksud yang indah. Kita hanya perlu bersabar untuk melihatnya. Belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang ke sumur oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Semua itu tampak seperti rangkaian musibah. Tapi ternyata itulah jalan yang Allah siapkan agar Yusuf menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan banyak jiwa. Jika Yusuf tidak sabar, mungkin ia tidak akan pernah melihat keindahan di akhir kisahnya. Begitu pula kita,
Jangan terburu-buru menilai hidup ini buruk hanya karena satu bagian terasa menyakitkan. Seringkali Allah menyembunyikan hikmah agar kita lebih tekun mencarinya. Semakin dalam kita merenung, semakin jernih hati kita, maka semakin terbuka pula tabir hikmah yang Allah tanamkan dalam setiap kejadian. Melihat hikmah adalah tanda bahwa iman kita sedang bertumbuh. Kita tidak lagi hidup hanya dengan logika dunia, tapi dengan pandangan akhirat. Kita tahu bahwa hidup bukan tentang semua keinginan harus terpenuhi, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar dan semakin dekat kepada Allah dari setiap pengalaman hidup. Jadi, mulai hari ini, jangan hanya fokus pada apa yang terjadi, tapi fokuslah pada apa yang bisa aku pelajari. Dan yakinlah selama kamu bersandar pada Allah, setiap peristiwa akan membawamu ke arah yang lebih baik. Sebab tidak ada satupun kejadian yang datang tanpa izin, dan tidak ada satupun yang Allah izinkan terjadi kecuali karena cintanya. Menguatkan iman dengan tawakal dan ridho pada rencana Allah. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, maka langkah berikutnya adalah berserah. Bukan pasrah tanpa arah, tetapi tawakal, sebuah bentuk keimanan yang tinggi, di mana hati menyerahkan segala hasil kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban, tapi bekerja sekuat tenaga sambil berkata dalam hati, jika ini baik menurut Allah, maka jadikanlah nyata. Jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara yang terbaik. Tawakal adalah obat paling mujarab bagi hati yang resah. Saat kita meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah atur sebaik-baiknya, kita tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat. Kita bisa mencoba sepenuh tenaga, namun bila hasilnya tak sesuai harapan, kita tidak runtuh. Karena kita percaya, rencana Allah selalu lebih indah meski tak selalu mudah. Dalam hidup ini banyak hal di luar kendali kita. Hati manusia, keadaan waktu, bahkan rezeki. Maka bagaimana mungkin kita tenang jika tak menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Mengendalikan? Namun, tawakal tidak akan sempurna tanpa ridho, sikap hati yang menerima dengan lapang dada apapun keputusan Allah. Ridho bukan berarti kita tidak boleh sedih, tapi kita memilih untuk tidak berlarut dalam kecewa. Kita bisa menangis, tapi tetap yakin Allah sedang menulis sesuatu yang lebih baik. Kita bisa gagal, tapi tetap tahu bahwa nilai kita di sisi Allah tidak ditentukan oleh keberhasilan duniawi. Ridho membuat kita tidak lagi bertanya, "Mengapa aku, ya Allah?" Tapi menggantinya dengan kalimat, "Aku tahu Engkau sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih baik." Ridho menjadikan hati kita lapang dalam sempitnya dunia, damai dalam derasnya ujian, dan kuat meski dunia tak berjalan seperti yang kita inginkan. Bila tawakal adalah bentuk ketundukan dalam tindakan, maka ridho adalah ketundukan dalam rasa. Keduanya berjalan beriringan. Ketika kita mampu menjalani keduanya, saat itulah hati kita benar-benar hidup dalam keimanan, tak lagi terbebani oleh rencana yang gagal, tak lagi hancur karena kehilangan, dan tak lagi goyah oleh perubahan. Jadi, wahai jiwa yang sedang berjuang, jangan takut pada masa depan yang belum pasti. Selama engkau bertawakal dan ridho pada Allah, maka masa depanmu sudah pasti. Ia akan indah menurut ukurannya, dan itu lebih dari cukup. Saat kamu yakin hidupmu akan tenang, semua sudah Allah atur dengan sempurna. Hidup ini bukan rangkaian kebetulan, tapi kisah yang sudah ditulis dengan sangat rapi oleh Allah. Tuhan yang Maha Tahu segalanya, termasuk isi hatimu yang paling dalam. Tak ada peristiwa yang muncul tanpa maksud, tak ada air mata yang jatuh tanpa makna, dan tak ada luka yang hadir tanpa tujuan. Semua sudah Allah atur, semua sudah tertulis, semua ada dalam genggaman kasih-Nya. Ketika kamu mulai meyakini itu, maka kamu akan mulai merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan dunia.
Kamu tidak lagi berusaha mengontrol segalanya, tidak lagi gelisah karena hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, dan tak lagi terlalu takut kehilangan. Karena kamu tahu, segala sesuatu yang datang dan pergi dalam hidupmu adalah bagian dari skenarionya, dan Allah tak pernah menulis cerita yang sia-sia. Maka berjalanlah di bumi ini dengan langkah yang tenang, berusaha tapi tidak memaksa, merencanakan tapi tidak menggenggam erat-erat, karena apapun yang Allah izinkan terjadi, pasti lebih baik dari apapun yang kamu kira layak. Dan saat kamu tidak mengerti mengapa hidup berjalan seperti ini, cukup katakan dalam hati, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu Allah sedang menuntunku menuju yang terbaik." Yakinlah takdir Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertawakal dan ridho. Selama kamu bersandar kepadanya, maka tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang akan sia-sia. Karena sesungguhnya tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua adalah bagian dari rencana cinta Allah untuk menjadikanmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Sahabat Hikmah Al-Quran, kita sudah sampai di akhir pembahasan kali ini. Semoga dari kisah dan pelajaran yang tadi kita bahas, kita semakin yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap ujian, bahkan setiap detik dari hidup kita, semuanya adalah bagian dari skenario terbaik yang Allah tuliskan untuk kita. Ketika kita diberi nikmat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita diuji, itu adalah cara Allah mendidik kita agar semakin kuat, sabar, dan bergantung hanya kepadanya. Percayalah, setiap air mata yang jatuh, setiap kesulitan yang kita hadapi, dan setiap kebahagiaan yang kita rasakan, semua sudah ditakar dengan penuh hikmah. Mari kita terus belajar untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang iman. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama hambanya. Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, dan bertawakal sepenuhnya kepadanya. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan sebarkan agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Hikmah Al-Quran agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan tadabbur Al-Quran berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita, menguatkan hati kita, dan menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.